Tuhan, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami bersyukur, berterima kasih ketika malam yang istimewa ini, kami boleh kembali datang menghampiri Engkau. Kami berterima kasih Tuhan, jika Engkau juga menyambut kami sebagai anak-anak Tuhan dengan kedua belah tangan-Mu yang terbuka. Sehingga Tuhan, ketika kami mendengar akan sabda firman-Mu, kami percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Namun oleh karena Engkau mengurapi kami dengan urapan yang sama, maka setiap pribadi kami juga akan beroleh berkat yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, malam yang indah ini, saya memberikan sebuah renungan kepada Bapak Ibu sekalian dengan judul Hidup itu Unik. Saudara, saya ajak lebih dulu kita membaca satu ayat firman Tuhan dari Matius pasal 22, Matius pasal 22, ayatnya yang ke-39 dan ayat yang ke-40. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, hukum yang kedua dengan yang pertama dikatakan oleh Tuhan Yesus sesungguhnya sama. Yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu sama dengan yang kedua. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maksud Tuhan adalah ketika kita bilang saya mengasihi Tuhan, berarti wajib hukumnya kepada saudara dan saya hidup menunjukkan kasih sayang kepada sesama. Sebab Yesus Kristus Tuhan berkata di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-40, ketika dia berkata, ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Ketika aku haus, kamu kasih aku minum. Kemudian semua bertanya, Guru, Tuhan, kapan engkau mengalami keadaan yang seperti itu? Dan di dalam Matius 25 ayat yang ke-40, dia berkata, Raja itu berkata, apa yang telah engkau lakukan kepada salah seorang saudaraku yang paling hina. Nah, kata paling hina boleh digarisbawahi. Engkau sudah melakukan kepada aku. Akunya huruf besar, boleh digarisbawahi. Artinya, ketika Anda melakukan kepada sesama manusia, engkau sudah lakukan kepada Yesus yang adalah Tuhan. Baik perbuatan kasih maupun perbuatan yang jahat. Engkau lakukan kepada aku, hanya huruf besar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidup ini unik. Kenapa kok unik? Karena kita punya Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib itu unik. Tuhan yang ajaib ternyata mengizinkan Anda dan saya hidup dikelilingi oleh banyak orang dengan macam-macam sifat dan karakter. Yesus Tuhan berkata di dalam Matius pasal yang ke-13, dia berkata, ternyata di ladang yang sama, dia izinkan benih gandum dan benih lalang itu tumbuh bersama-sama. Padahal tahu
benih lalang ini mengganggu. Oleh karena itu, para pekerjanya bertanya, Tuhan, kok bisa benih gandum sama benih lalang tumbuh berbarengan? Dia berkata, pada waktu malam, pada waktu gelap, maka yang jahat, si jahat ini tadi, menaburkan juga benih yang jahat, yaitu benih lalang yang mengganggu keberadaan anak-anak Tuhan sebagai benih gandum. Nah, kemudian mereka mengambil inisiatif kepada Tuhan Yesus. Tuhan, apakah kalau dengan demikian boleh kami mencabut aja yang jelek-jelek, yang jahat dicabut aja, supaya tinggallah komunitas yang cuman yang bagus saja, yaitu benih gandum. Ternyata Tuhan berkata di dalam Matius 13 ayatnya yang ke-30. Saya bacakan. Tenang Bapak Ibu, ketika Anda mendengarkan firman Tuhan, kalau punya catatan ya, ada alat tulis, bawa Alkitab bisa dibuka, Alkitab bisa dicoret-coret. Ayat ke-30 Recording in progress. berkata demikian, biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Saudara, kalimat yang berkata biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai digarisbawahi. Berarti sengaja Tuhan yang ajaib itu mengizinkan anak-anak Tuhan hidup bersama-sama dengan anak-anak gelap. Sengaja dibiarkan sampai hari kiamat nanti. Nah, saudara, jika Anda dan saya adalah orang yang menyadari akan firman Tuhan ini, berarti kita tidak boleh sambat. Dan kenapa orang jahat selalu ada di sekelilingku? Tidak boleh. Tetapi justru kita bersyukur. Kenapa? Karena dia berkata tadi, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu termasuk yang jahat kepada saudara dan saya. Dia tidak pernah bilang engkau harus mengasihi kepada orang yang mencintai akan hidupmu. Oleh karena itu, di dalam Matius pasal yang kelima mulai ayat ke-44, nanti saudara boleh baca sendiri apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di situ. Saya cuplikkan ya, satu ayat saja. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Lanjutkan sendiri nanti. Saudara, hidup ini unik. Kita oleh Tuhan yang ajaib diminta justru mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita. Nah, disitulah mulai uniknya adalah ternyata anak-anak terang itu karena punya akal budi mulai kepingin hidup yang nyaman. Bagaimana caranya supaya nyaman? Anak-anak terang mulai buat kelompok-kelompok sendiri supaya kelompok ini bisa sehati, bisa sefaham, bisa mendatangkan kenyamanan dan lain sebagainya. Kelompok itu macam-macam, bisa kelompok doa, kelompok kita arisan, kelompok kita bepergian bersama teman-teman, teman reuni dan lain sebagainya, WA group, Zoom dan lain sebagainya. Nah, saudara, ketika Anda mengerti tentang prinsip firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Kristus bahwa gandum dan lalang itu boleh hidup bersama-sama, seharusnya kita tidak perlu berpikir ke arah sana. Sebab kenyataannya apa? Ketika kita buat kelompok ini tadi,
seakan-akan di grup ini, di Zoom ini, di WA grup ini adalah kelompok orang-orang rohani, kelompok anak-anak Tuhan sendiri. Tetapi apa kenyataannya? Dikumpulkan sesama benih gandum saja, ternyata kualitas benih gandum bermacam-macam. Jangankan kok benih gandum, sedangkan yang namanya hidup suami istri saja tidak jamin tidak ada perselisihan. Seringkali muncul perselisihan karena beda pendapat adalah sesuatu yang wajar. Tetapi yang tidak wajar adalah ternyata tidak semua benih gandum anak-anak Tuhan ketika menghadapi perbedaan pendapat itu boleh tetap terjalin di dalam kasih seperti yang Yesus katakan, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, kita melihat kenyataan. Berapa banyak gereja, bukan gereja online, itu pecah. Berapa banyak Zoom yang sudah Anda buat sendiri, itu berselisih dan kemudian berpisah. Kita ngelihat berapa banyak pasangan yang pada waktu berpacaran sepertinya tidak bisa dipisahkan dan kemudian mereka menikah, tetapi akhirnya kandas juga dan mereka berkata, kami tidak ada kecocokan. Saudara, berarti walaupun Anda kumpul jadi satu, Anda merasa yakin ini anak-anak Tuhan semuanya benih gandum semuanya, saya pastikan belum tentu kecocokan itu bisa terjadi. Setiap kepala punya pikiran masing-masing. Setiap orang punya pandangan masing-masing. Dan banyak orang berpikir, apa yang menjadi pandanganku adalah yang paling benar. Sehingga dengan demikian, belum tentu ketika ada sebuah perbedaan, kemudian mereka bisa tetap menjadi satu. Tetapi Tuhan yang ajaib, tetaplah memberikan petunjuk kepada Anda dan saya, terkhusus untuk kehidupan di dalam rumah tangga. Dia berkata kepada saudara dan saya, di dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-26. Dan ini boleh kita kembangkan untuk setiap kasus kita. Ketika kita harus berselisih dengan seseorang. Di mana firman itu berkata, apabila kamu menjadi marah karena sesuatu perkara, sesuatu hal, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Maksudnya, begitu kita marah, kita nggak enak hati sama seseorang, harusnya sudah selesai dalam waktu yang singkat. Saudara jemaat yang belajar bersama saya di dalam pendalaman Alkitab Bible Study bertanya sama saya, Pak Roni, saya berselisih sama istri saya. Nah, terjadinya sudah jam 7 malam, matahari sudah kadung terbenam. Bagaimana? Bapak Ibu, yang dimaksud firman Tuhan di sini bukan waktunya matahari terbenam, itu bukan. Tetapi firman Tuhan ingin anjurkan kepada Anda dan saya sesegera mungkin perselisihan itu selesai. Oleh karena itu diandaikan di dalam firman Tuhan ini, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Maksud firman Tuhan ini, segeralah berdamai dengan siapapun. Nah, saudara lihat aja, hanya karena beda pendapat, perselisihan itu muncul,
Dan kemudian kita berpisah. Lihat, tema besar daripada Gepas ini tadi bagus loh. Menabur iman, menuai kasih. Saudara, saya berharap tema ini boleh benar-benar menjadi sebuah komitmen semua, siapapun yang ada di dalam Zoom ini tadi, bahwa Anda adalah orang yang siap menabur dengan iman, menuai dengan kasih. Teristimewa ketika kita menghadapi orang-orang yang mungkin tidak cocok pendapatnya dengan kita, yang mungkin memusuhi kita. Apa yang kita mau lakukan? Lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus yang adalah Tuhan mengasihi saudara dan saya dengan begitu luar biasa. Sehingga dia berkenan datang kali pertama di dalam peristiwa Natal. Bukan karena manusia sedang berbuat menyenangkan hatinya. Tetapi justru ketika Tuhan melihat dosa yang demikian besar yang dibuat di bumi akan membawa manusia menuju kepada kebinasaan. Oleh karena itulah Kristus datang untuk menyelamatkan dosa manusia. Sebab ketika dosa pertama kali dibuat oleh Adam, oleh karena ketidaktaatan, itu telah mengakibatkan jika buah yang di tengah-tengah taman itu kamu makan, maka kamu akan mati. Tuhan berfirman demikian, semuanya boleh kamu makan, tetapi yang satu jangan. Nah saudara, karena Tuhan memberkati manusia dengan kehendak bebas, free will, maka hidup ini menjadi unik. Hidup ini menjadi unik. Sebab Tuhan tidak ingin menjadikan saudara dan saya seperti robot. Tuhan mempersilahkan. Silahkan kamu memilih. Mau taat kepadaku dengan segala firmanku, atau kamu memilih sesuai dengan kehendak isi hatimu sendiri. Silahkan. Maka pada waktu itu Adam memilih untuk memakan buah yang oleh Tuhan dilarang. Dan Tuhan yang ajaib, yang menciptakan kehidupan unik ini tadi, tidak melarang, tidak intervensi. Tuhan hanya memberikan hukumnya. Tuhan hanya berkata, resiko ditanggung penumpang. Oleh karena itu, manusia yang ada di dunia ini selalu berkata bahwa hidup itu adalah pilihan. Artinya, apa yang akan engkau putuskan adalah sebuah pilihan. Engkau mau setia kepada Tuhan, atau engkau akan mengikuti keinginan kedaginganmu sendiri. Dan Tuhan tidak intervensi. Oleh karena itu, di zaman sekarang, walaupun Tuhan banyak memberikan peringatan, kenyataannya apa? Benih gandum, anak-anak Tuhan, bahkan pemimpin agama, pendeta, gembala, penginjil, dan lain sebagainya, orang-orang seperti saya yang melayani Tuhan, belum tentu setia kepada Tuhan. Tetapi ada begitu banyak mereka yang setia kepada uang. Mereka yang setia kepada mamon. Sehingga Yesus yang adalah Tuhan kembali harus memperingatkan. Engkau tidak bisa loh setia kepada kedua-duanya.
Tetapi engkau harus memilih. Kamu mau setia kepada yang mana? Nah, saudara, saya bacakan ayat peringatannya Tuhan Yesus yang menjadikan kekhawatiran Yesus sebagai Tuhan. Sebab uang yang semakin banyak itu menghilangkan rasa takut manusia terhadap dosa dan kematian. Saudara, Matius pasal 6 ayat 24. Nanti dibaca sendiri atasnya dan bawahnya, ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, saatnya Anda memilih. Apakah mau memilih setia kepada Tuhan, berarti bermusuhan dengan Mammon? Ataukah sebaliknya, mau setia kepada Mammon, kemudian bermusuhan kepada Tuhan? Saya yakin setiap anak-anak Tuhan selalu berkata, aku mau setia kepada Tuhan. Ketika kesempatan dapat duit banyak, belum di depan mata. Tetapi seandainya kesempatan itu ada, saya yakin ada begitu banyak orang vertigo. Dan selalu berkata, kesempatan tidak datang dua kali. Nah, saudara, hati-hati. Hati-hati. Tadi saya katakan, uang yang banyak menghilangkan rasa takut terhadap dosa dan terhadap kematian. Saudara, hukuman yang berat sudah ditimpakan kepada para pengedar narkoba, bandarnya. Bahkan sudah banyak contoh mereka yang dieksekusi dengan hukuman mati. Apakah akan hilang? Tidak sampai sekarang. Koruptor di negeri Cina harus dihukum mati. Tetapi apakah hilang? Ternyata tidak. Mungkin Anda dan saya sedang berkata, kalau kami Tuhan, kami tetap ingin setia. Jika itu Anda lakukan, pasti puji Tuhan. Tetapi hati-hati, ada orang yang pernah berkata, bahwa manusia, setiap orang itu ada harganya. Mungkin saya dikasih 1 miliar belum terpengaruh. Ditawari dengan 10 miliar belum goyah. Kemudian ditawari 100 miliar mulai vertigo saya. Ini yang dia maksud. Tetapi Tuhan tetap berkata, hati-hati. Kamu tidak bisa setia kepada kedua-duanya. Kamu harus memilih salah satu. Kamu setia kepada aku, berarti bermusuhan dengan Mammon, atau kamu setia kepada Mammon, kemudian bermusuhan dengan aku. Kamu pilih mana yang paling engkau sukai. Tetapi jelas, kamu harus tahu. Takutlah kepada Dia
yang bukan hanya bisa membunuh tubuh, tetapi juga bisa membunuh jiwa di dalam neraka, yaitu Tuhan. Nah, saudara, namun apakah nasihat Tuhan ini selalu didengar oleh setiap orang? Tidak. Hidup ini unik. Justru kita banyak melihat orang-orang yang kelihatan demikian rohani di zaman sekarang, yang memiliki begitu banyak pengikut, otomatis punya juga banyak kesempatan. Untuk apa? Untuk dua hal pasti. Berbuat benar dan berbuat jahat. Selalu dua. Sebab hidup ini diciptakan Tuhan unik. Setiap kali berkat Tuhan turun atas seseorang, tidak ada yang bisa mencegah. Iblis tidak punya kuasa untuk menahan berkat Tuhan yang akan dicurahkan di dalam keluarga saudara dan saya. Tidak. Tetapi hati-hati, iblis yang licik, dia bisa membelokkan fungsi berkat tersebut. Agar supaya lewat berkat Tuhan, Anda berbuat dosa dan dijauhkan oleh iblis hubungan kita terhadap Tuhan sebagai sang pemberi. Oleh karena itu, hidup ini unik. Orang yang diberi kepercayaan, orang yang diberi kepandaian, orang yang diberi kedudukan, punya kesempatan untuk melakukan kebenaran sekaligus kejahatan. Silakan Anda memilih apa yang Anda mau lakukan. Kebenarankah untuk memuliakan Tuhan, atau kejahatankah untuk memuaskan nafsu kedagingan? Siapa orang-orang ini? Semua orang, termasuk tokoh-tokoh agama, termasuk para pendeta, gembala sidang, penginjil seperti saya, Anda juga yang melayani. Semuanya diberi kesempatan. Berbuat benar dan berbuat jahat. Dulunya, seorang suami yang sangat mencintai istrinya, sangat setia sama istrinya. Ketika masih miskin. Tetapi karena kesetiaannya berjuang bersama istrinya, kesetiaan mereka menjalankan hukum-hukum Tuhan, wajar jika keluarga ini diberkati dengan berkat jasmani. Sebab dia berkata di dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang engkau khawatirkan, apa yang aku makan, aku minum, aku pakai, akan ditambahkan kepadamu. Wajar, karena engkau setia, Tuhan memberikan kepercayaan dalam bentuk berkat jasmani, kekayaan. Tetapi apa yang seringkali terjadi? Berkat Tuhan dibelokkan fungsinya oleh iblis. Sehingga banyak orang kaya yang dulunya setia, sekarang hubungannya dengan Tuhan jadi jauh. Sebab dia lebih mengasihi hartanya daripada Tuhan sebagai sang pemberi. Semua yang ada dipakai oleh keluarga, dia perbarui. Happy keluarganya. Mobil yang lama dia ganti dengan tahun terbaru, bagus. TV yang lama, yang lebarnya tidak terlalu, diganti yang lebar supaya mata melihat lebih nyaman. Bagus untuk keluarga. Rumah kurang bagus, direnovasi atau beli rumah baru, bagus. Tetapi apa yang terjadi? Setelah semua diganti,
dia ngeliat bersimpangan dengan istrinya. Dia langsung berkata dalam hatinya, ini stok lama. Istri yang lama bisa diganti juga. Atau istri yang lama, karena firman Tuhan berkata, tidak boleh menceraikan. Mulailah berpikir yang aneh-aneh. Menceraikan tidak, tapi nambah kan tidak ada dicatat di dalam Alkitab. Saudara hati-hati. Hati-hati ya, hati-hati. Menceraikan tidak boleh ditulis, tapi nambah tidak dikatakan. Tetapi Tuhan mengatakan di dalam Alkitab secara implisit, tidak secara terang-terangan. Dia berkata sesungguhnya, kamu bukan lagi dua, kamu satu. Oleh karena itu, apa yang sudah dipertemukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dia bicara secara tersirat sebetulnya. Bahwa pernikahan modelnya Kristus itu hanya monogami. Pasangan hidup kita satu sampai selama-lamanya. Bukan poligami. Nah saudara, dulu seseorang begitu santun dengan sesama yang lain, suka menegur sapa lebih dulu seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Tidak ada rasa gengsi menegur orang-orang sederhana. Ketika belum kaya-kaya amat. Tetapi kemudian ada kesempatan. Semua orang bisa jadi wakil rakyat. Nah, setelah punya jabatan, belum tentu loh. Tetap rendah hati, belum tentu. Kalau tidak ditegur dulu, disapa dulu. Dia mau menegur orang sederhana selamat pagi seperti yang kemarin, rasanya mulai muncul gengsi. Aku pejabat. Ngapain kasih selamat pagi kepada satpam dulu? Kan harusnya dia selamat pagi ke saya. Saudara, unik hidup ini tadi. Kita seringkali jadi orang Kristen yang pandai berkata-kata tentang kasih. Jika kita mendengar apa yang dikatakan oleh sahabat kita, oleh saudara seiman kita yang kita kenal, sepertinya kata kasih itu tidak pernah ketinggalan di dalam obrolan kita. Demikian pula ketika kita berkenalan dengan seseorang di dalam perjalanan, sama-sama naik kereta api. Mereka pun ngobrol, kalau mereka Kristen, kata kasih ini selalu terselip di dalam perbincangan kita. Sehingga kita kadang berkesimpulan, luar biasa orang Kristen itu. Mereka ngomong kasih itu, waduh, luar biasa sekali. Tetapi kenyataannya, setelah Anda bergaul semakin dekat, biasanya orang Kristen berkata apa? Aduh, ternyata orangnya kayak begitu ya. Tidak sama dengan apa yang sudah pernah aku dengar ketika dia berkata tentang kasih. Nah saudara, yang dimaksud oleh Tuhan kasih bukan berarti, karena saya tahu ini, seseorang ini mudah marah. Kemudian saya harus jaga jarak sama dia. Dan saya berkata, kalau tidak perlu aku tidak mau ngomong sama orang ini. Supaya tidak terjadi perselisihan.
Kasih bukan karena tidak berselisih. Tapi harus jaga jarak, bukan itu. Tetapi kasih yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, saya bergaul akrab, saya bergaul erat dengan Oma Sinta. Saya berinteraksi sering dengan Oma Sinta. Tapi tidak pernah gegeran, tidak pernah berselisih. Saya selalu bersimpati, berempati. Demikian pula Oma terhadap saya. Kalau setiap hari belum telepon, rasanya ada sesuatu yang kurang. Itu kasih. Nah, saudara, hidup ini unik. Anda diizinkan oleh Tuhan yang ajaib memilih. Apa yang kau pilih, Tuhan tidak melarang. Tuhan tidak mencegah. Tuhan tidak intervensi. Tuhan hanya memberikan hukumnya. Kalau kamu milih ini, akibatnya ini. Kalau kamu milih itu, akibatnya itu. Silakan kau memilih. Sebab Anda dan saya diberi kehendak bebas. Dianggap oleh Tuhan sebagai anak yang dewasa. Jika Anda dan saya adalah anak-anak Tuhan yang dewasa dalam iman, engkau adalah anak-anak yang mengasihi Yesus sebagai Kristus dan Juru Selamatmu yang telah mati di atas kayu salib, menebus dosa dunia, menebus dosa saudara dan saya, dan kita punya keluarga. Saya yakin Anda pasti akan memilih membahagiakan hati Tuhan Yesus, memuliakan namanya Dia di dalam setiap tarikan nafas hidup kita, sampai dengan kita dijemput oleh Dia pulang ke surga dengan mulut yang tersenyum. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian, juga memberkati keluarga saya. Amin.